Sabda TV. Qala, kata Nabi SAW, fa'atal aqra, lalu malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang botak. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaika, lalu bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani nas bihi. Dia menjawab, rambut yang bagus sehingga hilang sesuatu yang manusia jijik kepadaku. Famasahahu fadhahaba anhu, maka malaikat pun mengusapnya sehingga saat itu hilang penyakitnya. Wa u'tiya sya'ran hasanan, dan dia pun dianugerahkan rambut yang bagus. Faqal, lalu malaikat bertanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang paling kamu senangi? Qala al-baqar awil ibil, dia menjawab, sapi atau unta. Ini juga keraguan perawi. Yang benar insyaallah adalah sapi. Sebagaimana lanjutan hadis, fa'utiya baqaratan hamilan, dia pun diberikan sapi yang sedang hamil. Qala barakallahu laka fiha, lalu malaikat mendoakan lagi, semoga Allah memberkahimu pada sapimu tersebut. Fa'atal a'ma, lalu malaikat mendatangi orang yang ketiga, yaitu si buta. Faqal, lalu bertanya kepadanya, ayu syai'in ahabbu ilaika, apakah sesuatu yang paling kamu sukai? Qala ayyaruddallahu ilayya basari, yang paling aku sukai adalah Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Fa ubsira bihin nas, sehingga aku bisa melihat orang-orang. Jemaah sekalian, sampai di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa meridhoi apa yang Allah takdirkan itu tidak wajib. Tapi hukumnya sunnah. Itu lebih afdal kita ridhoi apa yang Allah takdirkan. Namun meridhoi perbuatan Allah menakdirkan itu wajib. Bedakan ya dua hal ini. Yang pertama, meridhoi perbuatan Allah menakdirkan. Ini hukumnya wajib. Termasuk iman kepada takdir Allah, meridhoi perbuatan Allah menakdirkan. Nah, sekarang apa yang Allah takdirkan? Haruskah kita ridhoi? Ada dua bentuk takdir Allah. Takdir baik, takdir buruk. Kalau takdir baik sudah jelas kita ridhoi. Nah, sekarang takdir buruk. Takdir buruk juga terbagi dua. Buruk dalam agama kita dan buruk dalam dunia kita. Kalau buruk dalam agama kita, ya tentu nggak boleh kita ridhoi. Contohnya kita terjerumus dosa. Itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah atau bukan kalau kita terjerumus dosa? Hah? Takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Tapi dosa nggak boleh kita ridho kepada dosa. Kita harus benci perbuatan dosa. Namun Allah menakdirkan itu perbuatan Allah harus kita ridho. Yang kedua, buruk dalam dunia kita. Nah, seperti kita tertimpa penyakit. Ini keburukan yang bersifat duniawi. Haruskah kita ridho? Jawabannya tidak harus, tidak wajib. Tapi sunnah. Dalilnya apa? Hadis ini. Mereka nggak ridho dengan keadaan mereka. Makanya mereka pingin hilang keburukan dunia yang menimpa mereka. Jadi orang yang ketiga pun, orang yang buta pingin penglihatannya kembali. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu, maka malaikat mengusapnya, kemudian Allah mengembalikan penglihatannya kepadanya. Qala, malaikat bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam, dia menjawab, kambing. Fa'utiya syatan walidan, maka dia pun dianugerahkan kambing yang sedang hamil. Fa'anta jahadani wa wallada hadha, maka pada akhirnya hewan-hewan mereka itu melahirkan. Fakana lihadha wadin minal ibil, sampai akhirnya orang yang pertama memiliki satu lembah unta. Walihadha wadin minal bakar, orang yang kedua memiliki satu lembah sapi. Walihadha wadin minal ghanam, dan
Orang yang ketiga memiliki 1 lembah kambing. Ini sudah dekat Idul Adha ya. Kalau mereka ada sekarang jadi kaya raya nih. Jadi ini luar biasa. Dan ini termasuk sebab doa malaikat. Makanya para ulama juga mengatakan hadis ini mengandung pelajaran pentingnya mendapatkan doa malaikat. Dan Nabi SAW telah mengabarkan tentang orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat. Seperti orang yang datang ke masjid, kemudian dia diam di masjid menunggu sholat. Selama dia di masjid itu dimohonkan ampun oleh malaikat. Begitu pula orang yang datang di majelis ilmu untuk menuntut ilmu, bukan untuk mengganggu majelis ilmu, maka malaikat mendoakan supaya dia diampuni. Ini luar biasa. Tapi ingat, ada juga yang didoakan buruk oleh malaikat. Seperti seorang istri yang diajak oleh suaminya berhubungan, tapi dia menolak, kemudian suaminya marah, maka malaikat mendoakan laknat untuknya. Jadi doa malaikat itu mustajab.